Halo para animers yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini gue akan menceritakan atau membahas salah satu anime, yaitu animenya baru rilis kemarin, anime Isekai no Birinouka episode ke-9. Nah, tanpa lama-lama langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot ya, kita langsung saja ke alur ceritanya. Selebu, udah capek gua nih. Di awal scene kita ditunjukin Hiraku yang tengah menjelaskan tentang keberadaan slime yang dulu dibawa Tia untuk membersihkan kotoran di air. Karena tiba-tiba mereka bertambah banyak dan beragam warnanya. Karena mereka nggak berbahaya jadi ya Hiraku bodoh amat. Tiba-tiba para waifu marah-marah ketika ngeliat slime merah yang menghabiskan wine mereka satu gentong. Buset, mabuk tuh. Malah sampai di sidang nggak tuh. Bahkan slime itu sampai dikurung. Tapi di tengah kegaduhan para ciwi-ciwi, tiba-tiba aja si Flowerem bilang kalau itu cuma slime doang. Apakah dia akan menyesali perbuatannya jika diberi hukuman? Mendengarnya, slime itu pun dinyatakan bebas. Tapi setelah itu dia malah sering muncul di tengah jamuan dan acara perayaan. Ya karena cuma satu ekor jadi Hiraku nggak mempermasalahkannya. Singkat cerita, musim gugur pun telah tiba dengan cahaya matahari yang membuat kehidupan begitu estetiknya. Hiraku yang merasa lapar pun langsung memasak, dan tentunya juga untuk para waifunya. Nampak beragam masakan sayuran dan juga ada jamur yang membuat para waifu terus full senyum karena saking enaknya. Sena pun bilang kalau semua jamur seperti itu nggak ada di desanya. Dan saat Hiraku bilang mengenai makanan laut, semua ciwi-ciwi pun auto terdiam mendengarnya. Ria menanyakan seperti apa spesifikasi dari makanan laut. Hiraku pun menjelaskan, misalnya ikan kod, kepiting, dan monkfish yang dijadikan kaldu dengan kombu. Kemudian dibuat rebusan chanko dengan miso. Mendengarnya, Ru pun dengan gercep menyuruh Flora untuk menyelidikinya. Sedangkan Sena agak gugup karena nggak pernah lihat laut. Dan si Tia malah memikirkan kepiting raksasa yang pernah dia hadapi. Ria malah berpikir kombu itu adalah badai angin. Dan si Lesti menganggap Chanko itu adalah pertapa dasar laut. Pokoknya pada aneh-aneh dah pikiran mereka semua. Mendengar kebodohan mereka semua membuat Flowerem menyarankan kalau mereka mau ke laut, di perbatasan kerajaan iblis ada sebuah kota pelabuhan. Kira-kira jauh ke sebelah selatan dari desa, dan di sana juga ada jual beli ikan. Mungkin saja mereka bisa menemukan ikan itu di sana. Dan Lesti pun memutuskan untuk pergi duluan dengan Flowerem yang akan menemaninya karena Flowerem punya kenalan pedagang di sana. Ngeliat antusiasnya para waifunya itu, Hiraku menyadari kalau mereka sangat menyukai masakan rebus. Dan Lesti pun langsung OTW ke pelabuhan di perbatasan Raja Iblis itu. Singkat cerita, Lesti dan Flowerem yang pergi itu baru tiba setelah 3 hari lamanya. Dan kita pun ditunjukin seorang pedagang kenalan Flowerem, yaitu Misael. Dia pun menunjukkan produk yang ia bawa dari kota Sasato. Dan untuk rumput laut yang Hiraku inginkan biasanya nyangkut di jalan nelayan dan dibuang ke laut. Tapi Hiraku ya nggak usah khawatir karena dia sudah menyuruh anak buahnya untuk mengumpulkannya. Dan dia datang ke desa Taiju dengan adanya 3 tujuan. Yang pertama bersilaturahmi, yang kedua bernegosiasi, dan yang ketiga adalah izin menjadi distributor resmi di desa Taiju. Karena semua tanaman di sana ya begitu menarik. Jika dia diizinkan untuk mengurusinya, Michelle akan membuat nilainya semakin berlipat ganda. Dan pertama-tama Michelle ingin menawarkan daftar produk perusahaannya. Ru dan Tia pun maju untuk bernegosiasi menggantikan Hiraku. Singkat waktu di sore harinya, Michelle pun pamit pulang. Dan di negosiasi selanjutnya dia akan mencoba wine di desa Taiju. Tapi
Mampus, kena marah nggak tuh? Dan dia pun pulang dengan diantar oleh Lesti. Hiraku pun berterima kasih pada Ru karena dia telah menggantikannya untuk bernegosiasi. Dan setelah itu kita pun ditunjukin adegan flashback saat Lesti dan Florem sampai di kota Sasato. Nampak Michelle yang lagi sibuk tapi malah dipanggil sama bawahannya karena ada tamu yang ingin bernegosiasi. Tapi kayaknya karena bukan tamu penting, dia tuh males untuk menemui tamunya itu. Dan bawahannya bilang kalau mereka juga membawa produk pertaniannya. Mendengarnya dia malah bilang ke bawahannya untuk merujuk tamunya itu ke tempat lain. Tapi instingnya tiba-tiba aja langsung kayak ada pertanda buruk jika dia nggak menemuinya. Dan pada akhirnya ia pun menemui mereka bertiga. Dan benar saja, dirinya nggak nyangka kalau tamunya malah putri bangsawan Chrome. Nyaris saja kepalanya dipenggal karena mau mengusirnya. Ditambah lagi Michelle semakin terkejut ketika mendengar nama Lestismon di depannya. Michelle pun menyadari kalau dirinya tengah berpapasan langsung dengan anak dari keluarga ternama dan ras naga yang berbahaya. Sangat beresiko bagi dirinya untuk diajak bernegosiasi. Lesti pun nunjukin barang mereka yang ingin dijual. Tapi sebagai gantinya mereka ingin meminta Michelle untuk mencarikan sesuatu. Michelle pun mendekati barang itu dengan perasaan yang penuh ketakutan. Dan ketika dibuka, alangkah sangat senangnya dia ketika ngelihat buah-buahan yang ramai diperbincangkan masyarakat di ibu kota. Dan harganya pun juga mahal. Dan Michelle pun langsung menyadari kalau mereka tengah mencari produk laut. Dia bahkan langsung menyuruh anak buahnya untuk pergi ke pelabuhan dan mengambil tangkapan terbaik tadi pagi. Dia pun juga mempertanyakan kemana produk itu akan diantar. Betapa terkejutnya dia ketika mendengar kalau produk itu akan diantarkan ke hutan kematian. Dan Michelle akan dibonceng oleh Lesti. Dan uji nyali Michelle pun dimulai. Betapa ketakutannya dia ketika sampai di sarang para naga. Dan ditambah lagi ketika ngelihat pasukan pembunuh desa Taiju, saking ketakutannya sampai mau meninggoy dah. Tapi begitu terkejutnya dia ketika ngelihat sang kepala desa yang B aja. Tapi ketika ngelihat si putri vampir dan juga kena marah sama si Lesti, si Michelle pun auto nangis enggak tuh. Tapi sangat bersyukurnya dia ketika kembali pulang dengan keadaan sehat walafiat. Singkat waktu di malam harinya para penduduk desa Taiju auto berpesta makan makanan laut. Dan saat pagi hari telah tiba, Zabuton yang membunyikan alarm tanda bahaya. Tapi Hiraku nampak B aja karena udah ketiga kalinya dia diserang oleh naga. Tapi dia mengira kalau naga itu kerabatnya si Dream. Tapi si naga malah nantangin si Hiraku dengan membakar salah satu hutan. Dan tiba-tiba inilah yang terjadi. Si naga yang kalah pun disamperin sama Hiraku. Dan benar saja, enggak lama kemudian Draim datang dan bilang kalau dia adalah Hakuren, kakak perempuannya. Setelah mendengar dari Hakuren kalau Lesti akan dinikahkan sama Pak Kades, Hiraku pun menanyakannya pada Draim. Dan Draim pun beralasan kalau mungkin saja dia mengatakannya saat mabuk. Dan alasan Hakuren datang karena dia ingin melihat seperti apa sosok Pak Kades yang katanya sangat kuat. Tapi Hiraku malah menghukumnya karena dia telah membakar hutan. Dan di malam harinya setelah mereka selesai makan, Hakuren menanyakan tentang permainan yang menarik di desa yaitu mahjong. Dan si Hakuren malah langsung menantangnya. Dan taruhannya bagi yang kalah adalah telanjang. Hiraku merasa mempunyai firasat yang buruk mengenai hal itu. Dan ketika pertandingan dimulai, mereka berdua yang ngelihatnya jadi merinding dengan aura persaingan yang begitu kuat. Dan Hiraku juga menyadari kalau dirinya lah yang salah karena asal setuju. Kelihatannya ras naga suka bersaing dan tidak suka kalah. Karena rupanya Hiraku udah kehilangan beberapa pakaiannya dan cuma tersisa celana dalamnya doang. Dia pun menyangka kalau mereka menggunakan sihir dan trik.
Tapi ketika akhirnya Hiraku dapat kesempatan double Yakuman, dengan percaya dirinya dia juga akan bisa mengakhiri permainan itu dalam satu giliran. Dan tiba-tiba inilah yang terjadi. Ya, udah percaya diri malah kalah lagi. Buset dah. Dan Hiraku pun disuruh membuka celana dalamnya itu di depan semua waifunya. Tapi dia malah nyerah. Aduh, nggak asik deh. Terus Shin pun pindah ke kerajaan iblis. Nampak mereka yang terkejut karena mengetahui kalau Hakuren juga ada di desa Taiju. Dan kita pun akhirnya ditunjukin sosok raja iblis yang sebenarnya. Dia sedang kepikiran sama putrinya yang marah padanya. Bahkan hari ini hanya menyapanya di pagi hari aja. Mereka pun akan menyiapkan pasukan segera. Tapi si Randan malah meninggalkan surat pengunduran diri. Dan di keesokan harinya kita ditunjukin Hakuren yang mulai menetap di desa Taiju dan menjadi guru bagi bocil-bocil bibit unggul. Dan rupanya dia juga terampil dan serba bisa. Tapi dia juga agak malas-malasan. Dengan terpaksa Hiraku memintanya untuk menggali lubang dan menutupnya kembali. Dan malah nyerah di hari pertama. Tapi ujung-ujungnya dia menjadi guru. Terus tiba-tiba aja ada 3 orang gadis Lamia yang datang membawa cindramata. Dan rupanya anak-anak Kuro yang pergi menaklukkan dungeon membuat ciwi-ciwi itu melarikan diri dari rumah mereka. Dan alhasil ras Lamia menukarkan biji mineral dengan hasil panen desa Taiju. Dan Hiraku pun menyuruh mereka kembali ke habitatnya dan juga memberikan pakaian untuk menutup dadanya itu agar tidak mengganggu mata Hiraku jika mereka kembali lagi. Terus ciwi-ciwi itu membantu desa mengantarkan barang-barang dagangan sebagai kurir Lamia. Dan Hiraku juga berniat meluaskan ladang untuk jaga-jaga jika semakin ramai pedagang. Dan Shin pun pindah di kerajaan iblis. Nampak organisasi para ciwi-ciwi dan tuan putri yang kayaknya ingin menyelamatkan Florem yang ada di desa Taiju. Dan tuan putri itu pun bilang akan menghancurkan desa Taiju dan menyelamatkan Florem. Dan yaps, itulah akhir dari anime Isekai Nonbiri no Ka episode ke-9. Wedeh, seperti biasa, setiap harinya desa Taiju pasti makin berkembang, menjalin banyak hubungan dagang dan juga diplomasi. Tapi di akhir episode kita jadi penasaran, apakah akan ada perang besar-besaran di episode berikutnya? Jadi penasaran dengan apa yang akan terjadi. Makanya pantengin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Aslebeu.